Misteri Rumah Kopel, Kelahiran Anak Laki-laki, Part 2. Hanya di kamar Harti bisa merasakan ketenangan. Karena ketakutan, aku menempelkan Al-Quran dan ayat kursi di dinding rumah. Aku pikir kalau menempelkan Al-Quran dan bacaan ayat kursi di dinding rumah bisa membuat mereka panas dan tak mau mengunjungi rumah kami. Hari ini Harti yasinan di rumah jamaah yasin yang lainnya. Karena waktu itu mereka sudah yasinan di rumah kami. Jadi sekarang giliran Harti yasinan di salah satu rumah mereka. Seperti biasa jam 4 sore berangkat dan jam 5.30 pulang. Sambil memegang yasin dan memegangi perut, Harti menaiki anak tangga. Duk, duk, duk. Dia kaget melihat pintu rumah terbuka. Setengah menyelidik matanya melihat ke arah dapur. Di balik jendela yang ada di dapur, dia melihat sosok. Dia pikir aku sudah pulang kala itu. Assalamualaikum, ucapnya, tetapi tak ada balasan. Harti berjalan menuju dapur, dilihatnya tidak ada siapapun. Setelah was-was dia melangkah keluar. Dengan langkah kaki panjang dia mempercepat jalannya. Harti duduk di luar, dia tak berani lagi masuk ke dalam rumah. Azan maghrib pun berkumandang. Tak jauh dia melihat bayangan hitam berjalan mendekat. Mungkin karena gelap dan memang belum ada listrik. Tiap malam lampu minyaklah yang menjadi penerangan. Bayangan hitam tersebut adalah aku. Harti setengah kaget melihatku di balik gelapnya malam. Dek, mengapa rumahnya kamu biarkan gelap? Tanyaku. Aku takut mas. Mas aja yang menyalakan lampu minyak, pinta istri cantikku. Aku berjalan menuju dapur sambil tangan memegang dinding dan merambat karena gelap. Berjalan sedikit demi sedikit dan masuk ke ruangan dapur. Dengan tangan menggerayang, aku mencari lampu minyak dan korek api. Aku coba menyalakan. Jegres. Api dari korek belum sampai ke lampu, tetapi tiba-tiba padam. Seakan ada angin yang bertiup. Aku mencoba beberapa kali tetapi api tetap tak mau menyala. Dengan membaca bismillah aku menyalakan lagi. Jegres. Aku kaget bukan main. Tampak sosok wanita tengah menatap. Jarak kami cuma sejengkal. Astagfirullahaladzim. Aku kaget dan sosok tersebut tidak ada. Mungkin hanya halusinasi. Entahlah. Aku mendekatkan api ke lampu untuk menyalakannya. Lampu pun menyala. Aku berjalan sambil memegang lampu untuk menyalakan lampu yang lain. Dek, ayo masuk. Bentar lagi malam. Gak baik ibu hamil duduk di luar. Teriakku menyuruh Harti masuk. Iya mas, sahut Harti dan dia beranjak masuk. Malam ini aku bermimpi ada cewek cantik yang datang menghampiri. Kulitnya mulus bersih. Rambut panjang terurai memutar leher dan ke depan. Bibirnya manis ala merah delima. Matanya sayup dengan bulu mata yang lentik. Belum sempat kita kenalan, azan subuh berkumandang. Aku dibangunkan Harti untuk sholat subuh. Malam kedua aku bermimpi yang sama. Perempuan itu datang lagi. Kali ini dia membawa temannya yang tak kalah cantik pula. Mereka bertiga menghampiriku dan mengajak berkenalan. Masing-masing dari mereka memperkenalkan diri. Isti, Devi, dan Nurmala. Namanya cantik seperti orangnya. Aku memperkenalkan diri dengan nama Jo agar terdengar lebih keren di pikirku kala itu. Nurmala, gadis pertama yang aku lihat dan yang paling cantik dari mereka. Dia duduk di sebelahku, menempel. Jantungku memompa begitu kencang, keringat bercucuran dan salah tingkah. Karena baru pertama kali aku melihat gadis secantik dia. Sambil mengusap keringat di kening, aku memulai mengobrol dengannya walau terbata-bata. Duduk kita merapat, wajahnya begitu dekat, kulihat bibir manisnya bergoyang seirama dengan apa yang dia ucapkan. Bibir kita semakin dekat dan semakin dekat. Mas, bangun mas, sudah subuh, ayo sholat. Ucap Harti seraya menggoyangkan anggota tubuhku.
Ya elah Harti, sedikit lagi kok dibangunin sih, gumamku dalam hati. Malam berikutnya mereka datang lagi dalam mimpiku. Nurmala mendekat dan dia bilang kalau dia suka padaku. Awalnya aku hampir tergoda dan aku teringat sama Harti yang sedang mengandung buah hatiku. Maaf, aku tidak mau. Aku sudah punya istri dan sebentar lagi punya anak. Terangku. Aku diam sejenak dan melihat wajah Nurmala yang sedih. Karena apa yang aku katakan tadi. Aku penasaran dan mencoba bertanya. Sebenarnya kamu siapa? Seketika wujud Nurmala yang cantik berubah dan ia berucap. Aku kuntilanak penunggu rumah ini. Aku langsung terbangun seraya beristighfar. Astagfirullah. Semenjak kejadian itu mereka tak pernah lagi datang ke mimpi dan mengganggu kita. Hari Kamis malam Jumat lagi pukul 9, Harti merasakan sakit yang teramat. Dia akan melahirkan. Tetapi motor tadi sore aku otak-atik dan lampunya putus. Tidak mau menyala. Aku panik dan tak lama Pak Dulo datang menghampiri. Istrimu mau melahirkan? Tanya Pak Dulo sambil menepuk pundak. Iya Pak, tetapi aku bingung. Rencanaku mau mengabarin mertua, tetapi lampu motor mendadak mati. Terangku gelisah. Ya sudah, biar aku saja yang ngabarin. Ucapnya mengambil motor yang tengah kupegang. Hati-hati Pak, ujarku. Iya, ucap Pak Dulo setengah teriak sambil menaiki motor yang sudah berjalan. Aku gelisah mondar-mandir di bawah rumah. Sudah lama Pak Dulo pergi tetapi beliau tak kunjung datang. Sesekali aku menghampiri Harti di kamar untuk menenangkannya. Beberapa kali aku naik rumah, semakin lama semakin was-was. Apalagi kalau mendengar Harti yang berteriak. Akhirnya Pak Dulo datang membonceng mertua. Mertua memegang petromak untuk menerangi jalanan. Pak Dulo, kok lama sekali sih Pak? Tanyaku. Iya maaf, soalnya mertuamu sedang yasinan tadi. Jadi aku sempat mencarinya dulu, jawab Pak Dulo. Kita naik dan langsung masuk ke rumah. Harti sudah tak bisa menahan lagi. Aku titipkan Harti sama mertua dan Pak Dulo. Lantas aku pergi ke rumah teman. Rumahnya lumayan jauh. Aku ke rumahnya untuk pinjam mobil. Kunci mobil sudah di tangan. Saya membawa mobil teman untuk menuju rumah. Setibanya di rumah ternyata sudah ada dukun bayi di sana. Mak Laras namanya. Mak Laras sebenarnya sudah mau pensiun, tetapi beliau menyanggupinya. Awalnya Harti mau aku bawa ke bidan memakai mobil. Tetapi karena sudah ada Mak Laras, akhirnya aku membatalkan niatku. Singkat cerita, pukul 11 malam Harti melahirkan anak laki-laki. Alhamdulillah kondisinya sehat. 5 hari berturut-turut tetangga, teman, dan keluarga silih berganti menjenguk dan setiap malam hari ramai karena banyak yang bergadang. 2 minggu berlalu, kita di luar masih bergadang, sedangkan Harti tidur di kamar dengan anaknya. Pukul 12 malam, Harti mendengar suara guk guk guk. Lolongan anjing di kolong rumah. Malam ini cuma ada 3 orang bergadang selain aku. Parmin datang dan membuat suasana malam ini menjadi pecah dan bersambung.